Halo semuanya, saya Aurel Divani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind map media dan sumber pembelajaran di SD. Bagaimana penjelasannya? Berikut penjelasannya. Nah, sebelumnya, apa itu media dan sumber belajar? Media dan sumber belajar adalah dua istilah yang sering dipertukarkan penggunaannya. Karena itu, perlu penyamaan persepsi dan memahami istilah tersebut. Istilah media muncul lebih dulu dengan adanya gerakan pembelajaran visual pada pertengahan abad ke-20. Kemudian dengan masuknya teknologi audio, alat visual dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan adanya alat audio visual atau audio visual aids atau AVA. Pada tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu visual, sehingga selain sebagai alat bantu, media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau sebagai perantara penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Nah, media dan sumber belajar ini terbagi atas 6. Yang pertama, pengertian media belajar. Yang kedua, pengertian sumber belajar. Yang ketiga, jenis media belajar. Yang keempat, jenis sumber belajar. Yang kelima, manfaat dan fungsi media. Dan yang keenam, manfaat dan fungsi sumber. Yang pertama adalah pengertian. Kita akan membahas pengertian dari media dulu. Media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan yang bertujuan untuk menimbulkan rangsangan-rangsangan kemauan peserta didik untuk terjadinya proses belajar. Sedangkan sumber adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan dapat memungkinkan terjadinya belajar. Yang kedua adalah jenis-jenis. Adapun jenis-jenis media belajar yaitu media audio, media visual, media audiovisual, media serbaneka, gambar fotografi, dan map atau peta atau globe. Sedangkan jenis sumber belajar bisa didapatkan dari manusia, bahan, lingkungan, dan aktivitas sekeliling. Nah, apa sih fungsi atau manfaat dari media tersebut? Menurut Lucy Bratz mengemukakan bahwa ada 11 fungsi media dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan pembelajaran. Yang kedua, memotivasi peserta didik. Yang ketiga, menyajikan informasi. Yang keempat, merangsang diskusi. Yang kelima, mengarahkan kegiatan peserta didik. Yang keenam, mengontrol aktivitas peserta didik atau drill and practice. Yang ketujuh, memberikan penguatan. Yang kedelapan, memberikan simulasi. Yang kesembilan, evaluasi. 10, administrasi. Dan 11, penelitian dan pengembangan. Nah, bagaimana fungsi atau manfaat dari sumber tersebut? Fungsi sumber belajar sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis atau dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan peserta didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat.